Taruhlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah harimu, percayalah pada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, para suster, saudara dan saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari yang kita mulaikan pada waktu ini disyukuri karena rahmat dan kasih-Nya. Menjelang pekan sengsara, kita diingatkan tentang pertobatan kembali, tetapi serentak dengan itu pula kita diajak untuk beriman sungguh kepada Dia yang menderita, wafat dan akhirnya bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Allah Bapa yang Maha Terluhur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tahan uji, menghidupi salib tanda kehinaan, agar kami semakin layak dan pantas berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Yesus menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu, bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka.
Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Jika kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itulah ungkapan dari Yesus sendiri terhadap orang Yahudi. Artinya apa? Kalau orang Yahudi tidak percaya dan tidak terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka mereka atau ia akan mati dalam dosanya. Mengapa? Karena dosa itu memisahkan dari Allah. Walaupun diberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat
dari kedosaan-kedosaan itu. Akan tetapi merenungkan ini, barangkali lalu kita mengatakan terkadang seperti orang Yahudi itu, kita begitu sombong untuk tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertobat. Kita tidak mau memanfaatkan kesempatan untuk kembali kepada Dia. Dan tidak jarang ketika kita mengakui dosa kita berjanji untuk tidak melakukan dosa, tetapi akhirnya kita jatuh lagi kepada dosa yang sama. Hari-hari ini banyak kesempatan untuk itu. Kita juga diajak untuk akhirnya menerima kasih-Nya melalui sakramen pertobatan itu. Hal yang lain yang terungkap bahwa ternyata iman itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kita pintar, tetapi juga karena Tuhan yang memberi bantuan kepada kita supaya kita percaya. Dan inilah kekuatan dari pertobatan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Demikian kerendahan hati dan keyakinan akan anugerah membuat kita suka untuk dengarkan sabdanya dan siap untuk diperbaharui dan untuk bertobat. Kita belajar apa dari bacaan-bacaan hari ini? Dua hal. Yang pertama, belajar untuk rendah hati karena keterbatasan kita dalam memahami rahasia Allah. Orang Yahudi dalam kitab suci itu karena merasa diri pintar, akhirnya dibutakan oleh rasa sok pintar itu untuk akhirnya tidak mengalami keselamatan. Yang kedua, iman itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan sendiri bantu kita untuk percaya. Inilah kekuatan dari pertobatan. Demikian kita diajak untuk tidak takut untuk panggul salib, karena justru melalui salib itu kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita.